Mbak ini kan bekerja di Jepang. Perusahaan itu jenis apa sih sebenarnya Mbak? Biar mereka juga punya motivasi loh Mbak. Kalau perusahaan yang saya tempati ini, dia spare part mobil gitu. Baik teman-teman, jadi hari ini kita sudah ada di Haneda bersama Mbak Miko namanya. Kenalin dari nama dong Mbak, biar teman-teman saya di Indonesia tahu. Boleh. Nama saya Miko, asal Sukabumi. Baik. Mbak Miko udah berapa lama tinggal di Jepang? Udah 3 tahun. 3 tahun ya? Wah, ceritain dong dikit buat teman-teman, rekan-rekan sekalipun perempuan bisa ke Jepang kayak gitu, biar mereka juga punya semangat kayak gitu. Ya, yang penting yakin sih, kan kalau misalnya mau kesini gampang banget. Jadi kayak yang kalian yakin tujuannya apa gitu, dijalanin aja gitu. Jadi ini kayak asik banget kerja di Jepang. Iya. Oke, ceritain dong Mbak. Jadi untuk adik-adik pemula yang baru pingin ke Jepang, yang ingin bekerja di Jepang, ada kiat-kiat khusus nggak? Ada trik-trik khusus nggak biar mereka juga bisa ke Jepang Mbak? Apa ya? Kalau saya sih modal penasaran ya. Modal penasaran ya. Awalnya pingin ke Jepang itu karena penasaran gitu ya. Penasaran karena apa ini yang pingin? Kayaknya kayak apa ya? Asik lah gitu, kayak menarik gitu. Menarik. Oke. Jadi, Terus selama bekerja di sini, hal yang paling menyenangkan itu apa Mbak? Apa ya? Mungkin mengenal budaya di sini ya. Mengenal budaya sini ya. Iya. Jadi kayak kita bisa mengenal lebih banyak tentang negara Jepang gitu. Oke, keren ya. Terus awalnya bisa bahasa Jepang tuh gimana? Awalnya sebenarnya kayak les kan, awalnya les. Terus waktu itu tuh kayak senseinya tuh gurunya itu tiba-tiba keluar kan. Iya. Terus cari tempat kursus lain, ketemu lah Meso. Oh, oke. Jadi yang pertama kali ngajak atau ngundang Mbak ke Jepang itu lewat Yayasan Meso itu berarti ya? Iya, jadi kayak awalnya kayak kursus biasa dulu nih, kursus di tempat lain, tapi gurunya tuh keluar, terus kayak ke inisiatif lah cari tempat les lain kan, di internet cari-cari ketemu Meso, langsung kabar-kabarin Meso. Mantap. Terus Meso itu tempatnya ada di mana Mbak? Lokasinya itu ada di mana? Di Bandung. Di Bandung. Ya? Jadi prosesnya masuk Meso itu sampai berangkat itu gimana ceritanya? Prosesnya itu awalnya kayak kita interview biasa kan, kayak kita kasih berkas segala macam. Nanti kalau dipanggil kita tes, ada tes psikotes atau kayak fisik ya gitu. Dari situ awalnya LPK dulu, dari LPK langsung dibantu sama Mesonya buat lanjut cari namanya tempat kerja. Iya. Oke, bagus. Meso tuh membantu banget anak-anak didiknya buat sampai dapat kerja. Keren, cool ya Meso ya. Terus jadi selama Mbak ikut Meso ada berapa bulan sih nunggu keberangkatan itu? Awalnya karena saya LPK dulu kan, di kelas biasa dulu nih, 3 bulan. Setelah itu, sebelum itu berakhir tuh, saya udah dapat kerja, ditawarin interview sama bos-bos Jepang gitu kan. Benar. Dapat perusahaan gitu lah. Langsung dapat perusahaan. Sebelum kelar 3 bulan tuh langsung dapat perusahaan. Mungkin lamanya di nunggu yang kita tempat tinggal itu. Eligibility. Iya, COE, Certificate of Eligibility. Ya, itu ngerti saya. Itu yang nunggu lamanya di situ. Oke. Cuman nunggu surat tinggalnya aja. Habis itu saya mungkin satu tahun sambil belajar tuh 1 tahun lah. Oke. 1 tahun ya. Jadi 1 tahun udah ada proses keberangkatan. Terus Mbak ini kan bekerja di Jepang. Perusahaan itu jenis apa sih sebenarnya Mbak? Biar mereka juga punya motivasi loh Mbak. Kalau perusahaan yang saya tempati ini, dia spare part mobil gitu. Wow, keren dong, idaman semua orang itu sebenarnya. Saya pribadi kerjanya juga nggak capek kalau saya pribadi. Nggak tahu perusahaan lainnya. Cuma kalau saya pribadi, saya ngecek barang aja. Bagian surveyor berarti gitu ya. Jadi nggak terlalu berat lah buat wanita ya. Benar. Jadi mengecek kualitas barang. Andai kata ada barang yang reject, harus dipakai. Oh gitu ya. Kalau barang bagus ya dipakai langsung kayak gitu ya. Jadi dalam satu perusahaan itu skup-skupnya dibedakan itu berarti ya.
Ada yang bagian ngepres, atau bagian packing, ada yang bagian sensor, itulah pendidikannya. Oh, ngerti saya. Tapi buat teman-teman juga kalau misalnya emang pengen ke Jepang tapi nggak mau prosesnya, maksudnya nggak mau terlalu lama di Jepang, ada kan Meso juga menyediakan 1 tahun kan. Oh, iya, mantap jadi ya. Komplit banget nih informasinya, komplit banget. Jadi kayak takut nih, maksudnya kayak gak mau kelamaan gitu. Gak mau lama 3 tahun itu pokoknya. 1 tahun juga boleh gitu ya. Ada banyak kan, teman-teman saya juga 1 tahun banyak. Oke. Terus ngomongin masalah dana nih, biaya. Menurut Mbak di Meso itu mahal atau enggak? Untuk dana mungkin ya tergantung setiap orang lah ya. Benar. Masing-masing, tapi kegantiin, alhamdulillahnya ada keganti lah. Benar. Jadi dengan sekian tahun bekerja dapat plus pengalaman, uang pasti balik gitu berarti. Uang kembali pasti, itu wow, pasti. Keren ya. Cuman ya kita harus sabar lah, kayak kerja ya, tujuan kesini kerja gitu. Benar. Nggak usah takut rugi lah gitu. Benar. Selama kita ngikuti peraturan yang ada, peraturan di Jepang yang ada gitu kan, peraturan yang ada di perusahaan juga. Benar. Kegantiin lah. Yang membuat orang-orang penasaran nih Mbak, pertama kali ke Jepang itu langsung bisa bahasa Jepang atau gimana? Ya itu kan kita, karena Meso ini pembelajarannya juga oke kan, jadi dari kita belajar aja sebenarnya kita udah bisa, udah ada basic lah. Oke. Jadi nggak usah takut kayak pas udah kita nyampe di Jepang kayak takut ngomong, nggak usah, karena basic kita udah ada gitu. Kita belajar juga kan langsung bisa, jadi di sini tuh kita dilatih lagi lah. Oke. Gitu. Bagus. Jadi sekalipun tidak selancar itu, tapi kita bakal punya percaya diri untuk ngomong ya gitu berarti ya. Modal dasarnya harus percaya diri dan yakin, itu berarti ya. Dan kerja keras itu berarti ya. Benar. Masalah modal berarti tidak begitu mahal karena nggak rugi lah gitu. Oke. Satu tergantikan dalam sekian tahun. Terus pasti untung gitu ya. Sekian tahun aja, beberapa bulan ya. Keren dong ya. Beberapa bulan aja. Ya itu, yang penting kita ngikutin peraturan perusahaannya aja. Oke dah. Jadi modalnya rajin. Terus ikut aturan perusahaan semua. Jujur ya. Terus apa lagi Mbak? Untuk ini sebenarnya tip untuk kalian semua yang ingin ke Jepang. Jadi dengarkanlah apa yang diceritakan sama yang sudah berpengalaman. Sebenarnya kalau saya ngomong langsung itu nggak enak. Kalau tidak ada narasumber orang yang pernah ini. Orangnya langsung itu kayaknya gimana ya? Kalau saya ngomong itu dikira lebay atau dikira. Takutnya kayak apa sih, dilebih-lebihin. Gitu dah. Ini udah langsung. Ngerasain langsung. Sebenarnya kayak kalau kalian dapet perusahaannya juga yang emang kalian kerjanya bagus, kalian bakal ditawarin nambah. Ada juga gitu. Keren ya. Sudah dapat 3 tahun kontrak. Boleh nambah lagi. Wih, mantap ini. Kalau emang kaliannya bagus, emang dipercaya, bagus ya. Berarti kesana ya arahnya ya. Kalau kalian kerjanya bagus, kerjanya keren, pasti direkomendasikan untuk nambah gitu berarti ya. Jadi nggak yang itu aja gitu. Bahkan kayak teman-teman juga nih, banyak yang kayak betah di sini malah jadinya nggak mau pulang. terus kok pulang ke Indonesia? Ya udah pengen ada usaha lah gitu. Mantap. Dari alhamdulillahnya dari saya 3 tahun ini ada tabungan lah. Selamat Bang Eko. Sebenarnya juga kebetulan ditawarin sama atasan kayak kalau misalnya kamu ada kesusahan atau apa, balik lagi telepon saya aja gitu. Mantap nih loh. Jadi modal awal pertama kalian datang ke sini jujur dan kerja keras, semangat. Teladan. Nanti balik pasti garanti deh ada kerjaan lain gitu modelnya ya. Nggak sia-sia ya ikut Meso ya. Selamat Bang Eko. Semoga selamat sampai tujuan. Doa terbaik deh, selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah ya. Salam buat Bapak, salam buat Ibu dan adik semua saudara di rumah. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mampir di channel saya, saya juga senang. Baik teman-teman, jadi itu cerita susah senangnya Meiko dari awal proses belajar sampai bekerja di Jepang, dan apa yang dirasakan sekarang sama Meiko itulah kenyataannya. Jadi dalam hidup pasti ada plus ada minus. Dalam hidup kalau enggak kita sendiri yang menentukan, siapa lagi? Benar. Sana kan ya, modalnya cuma 3,
jujur, rajin dan polos. Itu saja. Karena kita memang nggak ada modal uang itu modalnya ya. Iya. Cuman kerja di Jepang ya. Jadi ikut kita kesini tuh tujuan awal ngapain gitu. Kalau main-main ya jangan kerja gitu. Benar. Liburan gitu. Kalau main-main mending di rumah aja ya. Ya itu kita kayak bisa ya, terus kayak kita ada rezeki gitu. Iya. Sampai jalan-jalan. Bekerja sambil jalan-jalan ya. Woi, mantap, punya pengalaman, dapat kerja, punya bekal. Betul. Yos, selamat sekali lagi selamat Meiko-san. Sampai jumpa nanti. Siapa tahu saya datang jalan ke Jawa, saya pasti mampir tadi. Makasih ya Meiko-san. Bye teman-teman.